Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Oke, boleh tahu nggak Mas namanya siapa? Oke, perkenalkan aku Muhammad Reza Ardiansyah dari TRIK Angkatan 2022. Oke, bisa dipanggil Mas Reza ya? Bisa. Oke, baik. Mungkin langsung aja ya, Mas. Saya wawancara. Sebelumnya di sini saya melakukan wawancara dengan teman-teman saya ini untuk kebutuhan tugas untuk UTS, Mas. Jadi mungkin langsung aja. Masnya ini pernah nggak berobat secara offline dan online? Pernah. Eh, untuk yang offline itu dari dulu udah offline, tapi kalau online itu baru kemarin pakai apa aplikasi Halodoc. Oke, kalau boleh tahu waktu sakit online itu waktu masnya kena sakit apa ya? Yang terakhir itu kemarin itu saya kena cacar air. Jadi yang pertama saya konsultasi offline itu di puskesmas, terus kedua saya ini apa ke Halodoc itu. Oke, kalau boleh tahu Mas waktu berobat offline itu Masnya dikasih obat apa ya? Waktu di puskesmas. Eh, oke, kan kemarin tuh kena cacar, jadi yang pertama itu dikasih salep, terus dikasih antibiotik, dikasih obat gatal sama vitamin Oke. itu. Kalau waktu online yang waktu Masnya berobat di Halodoc itu apakah dikasih resep obat atau gimana Mas? Nah, kalau yang di Halodoc itu dikasih resep sih, Oke. berupa kayak obat gatal juga. Ini Mas, menurut Mas Reza sendiri itu Mas Reza itu lebih suka berobat online di Halodoc atau secara offline? Menurut pendapatku pribadi, lebih enakan berobat ke offline sih, soalnya bisa langsung tatap muka, bisa langsung tanya-tanya secara langsung kan sama apa dokternya seperti itu. Oke. Sebentar Mas. Oh ya, di sini aku mau minta pendapatnya Mas Reza ini untuk berobat secara online atau di Halodoc itu menurut Mas Reza itu kesannya gimana? Eh, Kalau yang pertama itu kesannya kayak ya emang membantu, tapi kalau dibandingin dengan offline itu menurut saya agak kurang ya. Jadi lebih apa ya? Kurangnya ini dalam artian kayak nggak bisa leluasa kan ya, kalau di Halodoc itu dibatasi juga kan waktunya. Kemarin itu cuman 15 menit untuk waktu konsultasi. Jadi ada batasan-batasan itulah. Berarti Mas Reza ini lebih prefer untuk berobat secara offline ya Mas ya? Betul. Oke. Mau tanya lagi Mas, waktu berobat secara offline, sembuhnya itu berapa hari? Maksudnya ini kan Masnya termasuk kombinasi Mas, jadi berarti waktu Masnya sakit cacar air, itu Masnya berobat secara offline dulu, baru online gitu ya Mas? Benar. Kalau boleh tahu kenapa Mas kok Masnya tuh melakukan berobat secara offline terus lalu online? Kenapa kok nggak offline terus gitu? Oke, aku jawab. Eh, Kalau sembuh total itu perkiraan hampir 2 minggu. Terus kenapa kok saya pindah ke online? Sebenarnya online ini benar saya mau konsultasi juga, tapi tujuan utama aku buat ke Halodoc itu buat nyari ini aja sih apa surat eh, kayak dispen gitu loh. Soalnya kayak perizinan di puskesmas itu agak ribet. Jadi kemarin waktu di Halodoc itu tujuan utamanya ya minta surat itu juga sama tanya-tanya dikit sih. Tuh. Em, Mau tanya lagi Mas, menurut Mas Reza sendiri, kan Mas Reza udah pernah nyoba berobat secara offline dan juga pernah berobat secara online nih. Menurut Mas Reza sendiri tuh tingkat kesembuhan tuh lebih cepat pakai berobat secara offline atau melalui Halodoc tadi, Mas? Kalau jawaban dari aku ya tingkat kesembuhan tiap orang itu kan beda-beda. Kan fisik orang juga beda-beda. Jadi
aku rasa ya aku nggak bisa kasih hal yang spesifik, tapi menurut aku lebih prefer ke offline sih kalau misal pengen sembuhnya lebih cepat kayak gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaannya sudah semua dan cukup menjawab banget nih dari Mas Reza. Saya sama Oke, teman-teman, mewakili teman-teman juga, terima kasih banyak Mas ya udah mau diwawancarai dan maaf banget kalau iya mengganggu sama-sama. waktunya di Enggak. waktu liburan ini Mas. Oke, mungkin cukup sekian Mas ya pertemuan dari kita dan teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa langsung live. Bisa Mas, terima kasih banyak ya Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini kita ada salah satu responden sama Mbak Bunga. Sebelumnya boleh Mbak Bunga perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bunga Indah, asal saya dari Aceh, dan saya kuliah di Unair sebagai mahasiswa MBKM. Baik, kita langsung wawancara aja ya Mbak ya. Yang pertama itu Mbak Bunga, kalau boleh tahu, punya riwayat penyakit apa ya sebelumnya dan itu kapan ya Mbak? Saya punya riwayat penyakit asam lambung sejak SMA, dan SMA. sampai sekarang masih mempunyai riwayat penyakit itu. Oke. Lalu itu Bunga berobatnya lewat secara online atau tatap muka langsung? Bunga berobat offline secara langsung nemuin dokter, dan kalau online itu cuman sekedar gimana? Konsul. Cuman sekedar konsul aja. Oke Mbak, kalau boleh tahu waktu itu waktu berobat yang secara tatap muka itu dikasih obat apa ya Mbak? Mbak masih ingat nggak? Gitu. Yang sering dikasih itu antasidadon sama omeprazol. Gitu. Kalau yang secara offline? Nggak ada dikasih obat, cuman dikasih saran aja minum obat ini, terus saya cari ke apotek. Oh, resepnya Iya, aja ya. cuman resep aja. Baik. Menurut Bunga, itu lebih suka berobat yang secara tatap muka atau online? Bunga lebih suka secara tatap muka karena bisa nyampein secara langsung ke dokternya apa aja keluhannya, dan kalau berobat ke dokter itu nanti ada tambahan vitamin atau apa gitu yang lain. Nah, waktu berobat antara via tatap muka dan secara online itu, menurut Bunga mana waktu kesembuhannya yang lebih cepat? Gitu. Secara offline, Tatap muka. ya tatap muka, karena kalau misalnya kita belum sembuh, kita bisa balik lagi ke dokternya gitu, terus nanti obatnya bisa diganti. Kasih vitamin juga nggak? Iya. Udah ya pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan yang belum sempat ditanyakan. Maaf Mbak, izin bertanya, kalau Mbaknya itu lebih prefer di offline atau online-nya itu kenapa ya? Maksudnya kayak dari keramahan dokternya itu gimana? Kalau saya tuh lebih senang offline itu karena kita secara langsung nemuin dokter, dan kita nggak bisa konsultasi apa aja keluhan yang kita rasain. Nah, kalau secara online itu kan apalagi cuman sekedar via chat, dan dokternya nggak bisa meriksa kita gitu. Jadi lebih fleksibel kalau konsultasi secara langsung. Baik. Apakah ada yang lain? Ya, baik Mbak Fida. Izin bertanya Mbak, tapi menurut Mbak Bunga sendiri itu eh, platform seperti berobat secara online tuh membantu Mbak Mbak Bunga nggak selama ini?
Lumayan membantu ya karena kita bisa tanya saran obat yang belum pernah dikasih sama dokter secara langsung gitu. Hmm. Baik, apakah ada lagi teman-teman? Dari saya sudah. Mau Sudah Mbak ya? mau tanya kalau waktu di online itu lebih cepat sembuh yang online apa yang offline ya Mbak? Lebih efisien yang offline sih. Karena kalau offline itu ada obat tambahan gitu dan Vitamin. vitamin atau yang lain. Nah, kalau online itu cuman disaranin aja kayak misalnya minum antasida gitu, antasida down dan omeprazol. Cuman itu aja sih, memang benar-benar obat lambungnya aja. Hmm. Oke, dari aku cukup, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyain lagi. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Kita tutup saja. Baik, terima kasih ya Mbak Bunga atas waktunya. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi saya Safina Adenia dari Prodi Keselamatan dan Desain Kerja akan mewawancara Mbak Nova untuk kebutuhan tugas buat kesehatan kerja. Jadi di sini saya mau bertanya ya Mbak, untuk Mbak Nova, apakah pernah berobat melalui offline dan online ya? Iya pernah. Untuk sakitnya itu sakit apa ya Mbak kalau boleh tahu? Eh, Sakit mah. Itu sakitnya kapan Mbak? Kalau awal kenanya itu pas SMP, tapi yang parahnya itu kemarin sempat dirawat itu tahun lalu. Oke. Waktu berobat offline dulu dikasih obatnya berupa apa ya Mbak? Eh, tapi pas pertama itu aku berobatnya konsulnya online dulu Mbak, pas Oh kena gitu. itu. Oh gitu. Un- Tapi pas online itu aku nggak diresepkan, cuman kayak dikasih saran gitu loh Oh, kalau boleh tahu yang online itu berobatnya di mana ya Mbak? di aplikasi Alo Dokter, Oh, untuk yang offline-nya di puskesmas aja sih. itu waktu berobat offline sama online itu jaraknya berdekatan atau gimana Mbak? Iya, berdekatan. Sekitar selang berapa ya? Kayak semingguan gitu nah. Oke. Waktu berobat offline itu dikasih obat apa Mbak? Obatnya Dexanta, ya Dexanta kemarin. Untuk yang online Obat cuma kuning. resep ya Mbak? Iya nggak diresepkan, cuman kayak saran Oh, oh gitu. ya. Oh gitu. Menurut Mbak Nova sendiri ini lebih suka berobatnya di online atau offline ya Mbak? Lebih sukanya online sih, karena kan kayak nggak makan waktu, bisa di mana aja. Oh gitu. Kalau untuk kayak keramahan dokter, terus itu gimana ya Mbak? Keramahan dokter lebih gimana ya? Lebih suka online sih, karena kan responnya juga cepat. Kalau di kayak offline itu sepengalamanku di rumah sakit sama di puskesmas itu kayak antri sama apa ya yang kayak petugasnya itu nggak terlalu ramai yang kayak judes-judes gitu loh kebanyakan. Oke. Waktu berobat secara offline itu sembuhnya berapa hari ya Mbak? Dari waktu Mbaknya berobat gitu. Nah, iya, pas offline ya yang kemarin itu kayaknya beberapa nggak langsung sembuh sih, kayak beberapa jam itu habis makan obatnya langsung kayak ada perubahan yang kayak awalnya tuh yang nggak bisa makan muntah-muntah, terus pas makan obatnya itu kayak beberapa jam aja udah mulai enakan. Oh gitu. Kalau untuk online sendiri itu kan cuma dikasih kayak saran-saran gitu ya. Apa menurut Mbaknya itu dari saran-sarannya itu bisa membuat sakitnya itu jadi enakan gitu atau gimana Mbak? Eh,
nggak terlalu efektif ya. Iya. Menurutku soalnya kayak yang kayak penjelasan di Google gitu aja. Oh gitu. Berarti untuk tingkat kesembuhannya itu lebih cepat pakai yang offline itu ya? Iya. Oh gitu. Oke. Dan sih Mbak, itu aja mungkin yang aku tanyain. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya. Izin bertanya Mbak Nova, kan tadi Mbak Nova bilang tuh lebih suka berobat secara online, tapi tingkat kesembuhannya itu eh, lebih suka yang tingkat kesembuhannya itu lebih cepat yang offline gitu ya Mbak? Mm, iya. Oke. Kalau boleh tahu waktu berobat online itu pakai platform apa Mbak? Pakai Halo Dokter. Halo dokter. Oke. Kasih Mbak. Eh, Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah udah cukup jelas? Oke, terima kasih Mbak Nova karena udah bersedia buat menjadi narasumber kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.